Di sebuah desa kecil yang terletak di ujung peradaban, ada sebuah jembatan tua yang menyimpan rahasia kelam. Jembatan ini bukan sekedar penghubung jalan, ia adalah saksi bisu dari tragedi yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Warga desa percaya ada sesuatu yang tinggal di sana, sebuah sosok, bukan manusia, tetapi juga bukan hanya cerita belaka. Malam ini kita akan memasuki dunia yang penuh misteri dan teror. Sebuah kisah nyata tentang hantu penunggu jembatan desa. Oke, tanpa berlama-lama, duduklah dengan tenang, matikan lampu, dan pastikan Anda tidak sendirian saat mendengar cerita ini. Karena siapa tahu mereka juga sedang memperhatikan. Selamat datang di channel Kampung Sinema. Malam di desa Tirta begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar yang terdengar. Di tengah desa, ada sebuah jembatan tua yang menjadi penghubung antara pemukiman dan hutan. Jembatan itu bukan hanya sekedar sarana bagi penduduk, tetapi juga menjadi sumber ketakutan mereka. Sudah bertahun-tahun, cerita tentang keangkerannya tersebar. Namun, tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Hingga seorang pemuda bernama Anton mengalami kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Desa Tirta adalah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan dan sawah. Penduduknya hidup sederhana dengan bertani dan beternak. Di ujung desa terdapat sebuah jembatan kayu yang sudah tua, disebut Jembatan Sari oleh warga sekitar. Nama itu diambil dari seorang wanita muda yang konon meninggal tragis di sana beberapa puluh tahun lalu. Menurut cerita para tetua desa, Sari adalah anak tunggal dari seorang petani kaya. Ia terkenal akan kecantikannya, tetapi hidupnya berakhir tragis. Beberapa mengatakan Sari bunuh diri, sementara yang lain percaya ia dibunuh oleh orang yang mencintainya secara obsesif. Sejak kematiannya, banyak kejadian aneh yang dilaporkan terjadi di jembatan itu. Suara tangisan di malam hari, bayangan putih yang muncul tiba-tiba, dan bahkan kemunculan sosok wanita berbaju putih yang berdiri di tengah jembatan. Anton adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang ojek di desa Tirta. Ia dikenal sebagai orang yang pemberani dan sering menertawakan cerita-cerita horor yang beredar di desa. Baginya, semua itu hanyalah mitos yang dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, semua berubah ketika Anton menerima pesanan dari seorang pelanggan misterius pada suatu malam. Saat itu, Anton sedang nongkrong di warung kopi dekat rumahnya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Tetapi Anton tidak mempedulikannya. Ketika teleponnya berbunyi, ia menerima pesanan dari seorang wanita yang meminta diantar ke ujung desa. Anton menjemput wanita itu di pinggir jalan. Ia terkejut melihat wanita tersebut mengenakan pakaian putih panjang yang terlihat kuno, seperti kebaya. Namun wanita itu terlihat pucat. Tetapi Anton menganggapnya biasa saja. Anton bertanya, "Mau kemana, Mbak?" Tanya Anton kepada perempuan itu dengan ramah. Wanita itu hanya tersenyum tipis dan menyebutkan alamat yang berada di ujung desa, melewati jembatan Sari. Tanpa banyak berpikir, Anton melewati jembatan Sari. Selama perjalanan, wanita itu tidak berbicara sepatah kata pun, hanya sesekali menunduk seperti sedang memikirkan sesuatu. Ketika mereka sampai di jembatan, wanita itu tiba-tiba meminta Anton berhenti. "Mas, saya turun di sini sebentar ya," katanya dengan suara pelan namun dingin. Anton mengangguk dan memarkir motornya di pinggir jalan. Wanita itu turun dan berjalan perlahan ke tengah jembatan. Anton mengawasinya dari jauh, merasa sedikit aneh. Angin malam bertiup kencang dan suasana mendadak menjadi mencekam. Tiba-tiba, Anton mendengar suara tangisan pelan. Ia mencoba melihat ke arah wanita itu. Tetapi, sosoknya mulai samar seperti ditelan kabut. Anton merasa ada yang tidak beres. "Mbak, ayo kita lanjut," seru Anton. Tetapi wanita itu tidak menjawab. Saat itu, Anton merasa sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdegup kencang.
Ketika ia menoleh kembali di jembatan, wanita sudah tidak ada di sana. Anton memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun, saat dia menyalakan motornya, ia merasakan beban berat di bagian belakang. Ia menoleh dan melihat wanita tadi duduk di jok belakang, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Wajahnya pucat dengan mata merah menyala. Anton berteriak dan langsung memacu secepat mungkin. Namun suara wanita itu terus terdengar, memanggil namanya dengan sebutan lembut tetapi mengerikan. Anton, jangan tinggalkan aku. Dalam kepanikannya, Anton hampir menabrak pohon besar di tepi jalan. Ia akhirnya berhenti dan jatuh dari motornya. Ketika ia membuka matanya, wanita itu sudah menghilang, tetapi suara tangisan masih terdengar di kejauhan. Setelah kejadian itu, Anton jatuh sakit selama berminggu-minggu. Tubuhnya lemas dan ia sering bermimpi buruk tentang wanita berbaju putih. Ia bermimpi berjalan di jembatan itu, diikuti oleh suara langkah kaki yang tidak terlihat. Warga desa yang mendengar cerita Anton mengingatkan bahwa ia harus melakukan ruatan atau upacara pembersihan spiritual untuk mengusir energi negatif. Anton yang awalnya tidak percaya, akhirnya setuju karena ia merasa hidupnya tidak akan tenang jika ia tidak melakukannya. Dalam upacara itu, seorang dukun desa mengungkapkan bahwa Sari yang dilihat Anton adalah sebuah arwah yang masih terjebak di jembatan karena kematian yang tidak wajar. Dukun itu juga mengatakan bahwa Sari memilih Anton karena ia memiliki kemiripan dengan seseorang yang dulu sangat berarti bagi Sari. Setelah upacara selesai, Anton merasa sedikit tenang. Namun, ia tetap tidak berani melewati jembatan Sari sendirian, terutama saat malam hari. Hingga kini, jembatan itu menjadi tempat yang dihindari oleh warga desa, terutama setelah matahari terbenam. Oke, sekian cerita horor malam hari ini. Ini cerita singkat saja. Nah, buat teman-teman yang ingin ceritanya dibacakan di sini, bisa kirim-kirim di email di kolom deskripsi. Oke, sekian cerita horor malam hari ini. Saya admin dari Kampung Sinema, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.